Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi video yaitu mengenai seleksi dan penempatan manajemen sumber daya manusia dengan dosen mata kuliah Ibu Novia Nekawati SEMM. Kelompok kami yang beranggotakan Adinda Pramesti dengan EM 19183, Firdausyah dengan NPM 19099, Melon Rosmayanti dengan NPM 19121, dan saya sendiri dengan Jara Suci Ramadhani dengan NPM 19056. Baik, pada pembahasan pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan audit? Audit merupakan suatu proses sistematik dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan pernyataan atau asertion tentang kegiatan dan kejadian ekonomi guna memastikan derajat atau tingkat hubungan antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ada, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, menurut Agustus 2012, audit ini adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara krisis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Audit manajemen merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Kemudian ada jenis-jenis audit. Audit laporan keuangan atau financial statement audit. Audit kepatuhan atau compliance audit. Dan audit operasional yaitu operational audit. Tujuan dari audit ini yaitu audit manajemen ini sangat berperan bagi perusahaan dalam menilai aktivitas dari sudut pandang efisiensi, efektivitas, dan kehematan. Nah, dalam melaksanakan fungsi-fungsi perencanaannya, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian agar lebih memusatkan perhatiannya pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan yang meliputi sasaran strategi. Kemudian, seleksi dan penempatan. Nah, seleksi ini adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan buat memperoleh karyawan yang kualifikasi dan berkompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Nah, penempatan juga bisa dikatakan adalah suatu rekomendasi atau keputusan buat mendistribusikan para calon pada pekerja yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Selanjutnya, proses seleksi. Terdapat 4 komponen dalam suatu proses seleksi. Pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. 3, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Yang dimaksud kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja yaitu keahlian, pengalaman, umur, jenis kelamin, pendidikan, keadaan fisik, bakat, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, inisiatif, dan kreatif. Yang keempat, serangkaian alat-alat seleksi keabsahan atau validasi dan bentuk keabsahan. Tes validasi adalah penentuan cakupan apakah suatu alat seleksi bersesuaian dengan syarat pekerjaan, di mana terdapat 3 strategi validitas. Pertama, empirical validation, yaitu kriteria validasi, yang menghendaki bahwa suatu angka tes dalam pengertian statistik dapat dikorelasikan secara signifikan dengan unsur penting dari performansi kerja. Kedua, construct validation, yaitu mengidentifikasikan ciri-ciri psikologis atau ketangkasan yang dikaitkan dengan keberhasilan kinerja pekerjaan. Ketiga, content validation, yaitu menuntut adanya kualifikasi minimum yang logis yang dikaitkan dengan kewajiban dari jabatan yang akan ditempati, standar kinerja realistik, keterampilan, pengetahuan sesuai dengan sertifikat keahlian. Ada 9 metode seleksi dan penempatan yang biasanya digunakan. Pertama, tinjauan data biografis,
Kedua, tes ketangkasan. Ketiga, tes kemampuan. 4, tes performansi. 5, referensi. 6, evaluasi performansi. 7, wawancara. 8, pusat-pusat penilaian. Dan 9, masa percobaan. Di kasus CV Rimba Sentosa, perusahaan CV Rimba Sentosa berdiri pada tahun 1984. Bidang usaha yang dirintis adalah bidang kontraktor. Semula perusahaan ini bernama CV Karya Santosa. Proyek yang mula-mula digarap adalah beberapa proyek pemerintah Dati 2 Sukaharjo. Untuk pertama kalinya di bulan September tahun 1997, CV Rimba Sentosa mengikuti pameran industri furniture di Kohin, Jepang, dan kembali ke tanah air dengan membawa banyak order dari beberapa buyer atau pembeli dan pedagang besar atau wholesaler Eropa yang cukup besar, yaitu dari Yunani, Jerman, Denmark, Prancis, Belanda. Karena order yang semakin banyak, maka CV Rimba Sentosa bisa melakukan ekspor secara langsung. Jumlah tenaga kerja langsung bagian perusahaan pada bulan Juni tahun 2014. Karyawan yang dipekerjakan adalah sebanyak 208 orang. Sistem kompensasi CV Rimba Sentosa menetapkan besarnya upah masing-masing karyawan sebagai berikut. Pertama, upah bulanan besarnya berkisar antara 500.000 sampai dengan 2 juta. Kedua, upah harian besarnya berkisar antara 115.000 sampai dengan 150.000. Selanjutnya, hasil analisis audit dan seleksi penempatan pada CV Rimba Sentosa. Kondisi 1. Dalam lowongan biasanya perusahaan mencantumkan persyaratan, baik persyaratan umum, persyaratan administratif, dan persyaratan skill atau keahlian. Kriteria. Rekrutmen dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu apabila perusahaan membutuhkan tenaga sesuai formasi. Seluruh calon karyawan wajib memenuhi persyaratan umum dan khusus. Penyebab, pada umumnya CV Rimba Sentosa telah melaksanakan seluruh program sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Akibat, pelaksanaan seluruh program fungsi rekrutmen karyawan yang diselenggarakan oleh CV Rimba Sentosa telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri dan peraturan pemerintah. Rekomendasi, CV Rimba Sentosa harus tetap melakukan evaluasi seluruh program rekrutmen sehingga dapat dilakukan perbaikan setiap waktu. Disarankan untuk membuat sistem rekrutmen online untuk mempermudah melakukan seleksi administrasi. Tindak lanjut, melakukan evaluasi seluruh program rekrutmen sehingga dapat dilakukan perbaikan, serta membuat sistem rekrutmen online untuk mempermudah melakukan seleksi administrasi. Kondisi kedua, seleksi penerimaan karyawan dilakukan oleh bagian personalia dibantu oleh stafnya atau tim seleksi. Seleksi umum dilaksanakan staf kepersonaliaan. Seleksi khusus untuk karyawan-karyawan bagian khusus dilakukan langsung oleh personalia. Kriteria, apabila terdapat karyawan yang mengundurkan diri secara mendadak, maka akan dilakukan seleksi terbatas pada seleksi administrasi dan tes kompetensi profesi. Penyebab, perusahaan melakukan proses seleksi dengan tujuan untuk menyaring calon karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Akibat, pelaksanaan proses seleksi karyawan yang dilakukan telah berjalan secara efektif, dikarenakan perusahaan telah membentuk tim penyeleksi sehingga karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Rekomendasi, CV Rimba Sentosa disarankan untuk melakukan evaluasi terhadap tim seleksi. Hal ini diperlukan untuk menjamin bahwa perusahaan benar-benar memiliki tim yang berkualitas akan kebutuhan perusahaan. Tindak lanjut, melakukan evaluasi terhadap tim seleksi untuk menjamin bahwa perusahaan benar-benar memiliki tim yang berkualitas akan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, kondisi ketiga. Orientasi umum dilaksanakan 2 hari meliputi visi dan misi. Orientasi kerja dilaksanakan selama 3 bulan. Orientasi yang dilakukan yaitu praktek kerja termasuk di dalamnya mengenai pengenalan dan penempatan sesuai dengan profesi karyawan pada departemen. Kriteria, setiap karyawan yang diterima wajib menjalani orientasi dengan materi yang berisi aspek hukum, profesi, dan keagamaan. Masa orientasi kerja selambat-lambatnya 3 bulan dan setinggi-tingginya 6 bulan. Penyebab, masa orientasi karyawan yang dilaksanakan selama 3 bulan bertujuan untuk memberikan perkenalan bagi karyawan baru mengenai tugas dan wewenang karyawan dalam menjalankan tugas dan bermanfaat bagi karyawan. Akibat, pelaksanaan orientasi dan penempatan telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku.
orientasi umum dan orientasi di tempat kerja bermanfaat, yaitu memahami lingkungan kerja. Rekomendasi: CV Rimba Sentosa disarankan untuk membuat program orientasi yang bertujuan untuk mengakrabkan antara karyawan baru dan karyawan lama. Tindak lanjut: membuat program orientasi yang bertujuan untuk mengakrabkan antara karyawan baru dengan karyawan lama. Yang selanjutnya ada kondisi 4, di mana pelaksanaan pelatihan dan pengembangan telah dilakukan secara kondisional. Pelatihan-pelatihan yang sifatnya rutin dilakukan oleh tenaga kerja senior atau setingkat supervisor yang memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada karyawan-karyawan baru. Kriterianya yaitu pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya di lingkungan perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode job training. Biaya yang dibutuhkan dalam pelatihan dan pengembangan tidak melampaui anggaran yang ditentukan perusahaan, dan jika ada diperoleh dari bonus akibat pelanggaran disiplin karyawan. Penyebabnya, pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan antara bulan Januari sampai Maret dengan metode on the job training memberikan dampak positif bagi kualitas karyawan. Artinya, pelatihan yang dilaksanakan secara kondusif cukup efektif karena perusahaan telah memiliki program pelatihan secara berkala dan dengan menggunakan metode yang digunakan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Rekomendasi: menurut Matis, calon karyawan yang akan diberikan pelatihan harus dinilai kesiapan belajarnya, seperti kemampuan belajar, motivasi belajar, dan efektivitas diri. Perlu diadakan sharing bersama dengan perusahaan lain yang setara atau lebih tinggi. Tindak lanjutnya, memberikan pelatihan kepada karyawannya dan mengadakan sharing bersama dengan perusahaan lain yang setara atau lebih tinggi. Nah, lalu di sini ada kuesioner. Pertanyaan pertama yaitu, apakah pelaksanaan rekrutmen SDM di CV Rimba Sentosa mencantumkan persyaratan, baik persyaratan umum, persyaratan administratif, dan persyaratan skill atau keahlian? Jawabannya adalah iya. Pada umumnya, CV Rimba Sentosa telah melaksanakan seluruh program sesuai dengan kebijakan perusahaan dan pemerintah. Pelaksanaan seluruh program fungsi rekrutmen karyawan yang diselenggarakan oleh CV Rimba Sentosa telah berjalan dengan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan itu sendiri dan peraturan pemerintah. Yang kedua, apakah proses pelaksanaan karyawan yang dilakukan telah berjalan secara efektif? Jawabannya ya. Pelaksanaan proses seleksi karyawan yang dilakukan telah berjalan secara efektif dikarenakan perusahaan telah membentuk tim penyeleksi sehingga karyawan yang dibutuhkan sesuai dengan kualifikasi perusahaan. Yang ketiga, apakah pelaksanaan orientasi terhadap karyawan baru berjalan secara efektif? Jawabannya adalah ya. Pelaksanaan orientasi dan penempatan telah berjalan efektif sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Orientasi umum dan orientasi di tempat kerja bermanfaat, yaitu memahami lingkungan kerja. Yang keempat, apakah pelatihan pengembangan dengan metode on the job training memberikan dampak positif? Jawabannya ya. Pelaksanaan pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan antara bulan Januari sampai Maret dengan metode on the job training memberikan dampak positif bagi kualitas karyawan. Pelatihan yang dilaksanakan secara kondusif cukup efektif karena perusahaan telah memiliki program pelatihan secara berkala dan dengan menggunakan metode yang digunakan sudah sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang kelima, apakah perusahaan sudah melakukan program perencanaan dan pengembangan karyawan? Jawabannya tidak. Perusahaan masih memiliki jumlah pelayanan yang masih terbatas, sehingga program tersebut masih berupa wacana meskipun kebijakannya sudah ada. Yang keenam, apakah perusahaan telah menetapkan karyawan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja masing-masing divisi? Jawabannya ya. Pada umumnya, CV Rimba Sentosa telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik kebijakan perusahaan itu sendiri maupun pemerintah. Pola ketenagaan dan pemenuhan tenaga mempertimbangkan rasio beban kerja dan standar ketenagaan. Kebutuhan tenaga tiap unit ditentukan secara mandiri dan bersama-sama. Lalu yang ketujuh, apakah perusahaan sudah melakukan sistem penggajian berdasarkan jam masuk karyawan dan berpedoman pada UMK? Jawabannya ya.
perolehan gaji yang diperoleh karyawan sesuai dengan UMK, sehingga hak yang diperoleh karyawan dapat terpenuhi. Hal ini akan berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang kedelapan, apakah perusahaan memberikan jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan perlindungan kecelakaan kerja dan penyakit akibat berhubungan kerja, jaminan perlindungan hari tua, santunan, dan tunjangan lainnya? Jawabannya ya. CV Rimba Sentosa memiliki program pelindungan tenaga kerja yang diberikan untuk seluruh karyawan agar senantiasa kinerja karyawan tidak terganggu. Program pelindungan tenaga kerja ini merupakan program yang dibuat atas kebijakan perusahaan. Yang kesembilan, apakah CV Rimba Sentosa melakukan PHK terhadap karyawan? Jawabannya tidak. Perusahaan menerapkan PHK sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku di perusahaan. Perusahaan telah melaksanakan kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Baik, cukup sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.